Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Mayanto Delia, lalu ada rekan saya yaitu Dwika Arga, Farhansa Suherlan, dan Kade Angelina Situmorang. Di sini kami akan memaparkan tentang Integrated Community Development Project yang kami rancang. Baik, sebelum masuk ke program, mungkin saya akan sedikit menjelaskan latar belakang mengapa kami mengajukan program ini. Seperti yang kita tahu, masalah lingkungan dan masalah kesehatan adalah masalah yang sangat sulit untuk dituntaskan apabila masyarakat tidak mempunyai perspektif yang sama untuk ingin menuntaskan masalah tersebut. Contohnya seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah rumah tangga ataupun limbah pabrik. Semua pencemaran lingkungan itu berdampak negatif. Misalnya akan menyebabkan penyakit karena lingkungan yang kotor, bahkan juga menyebabkan ketidakindahan lingkungan sekitar. Di sini kami mengambil kota Bandung. Kenapa kota Bandung? Karena Bandung merupakan kota metropolitan yang berada di urutan ke-9 dari 34 ibu kota provinsi dengan produksi sampah yang sangat banyak. Hal ini disebabkan karena kurangnya literasi masyarakat terhadap penyebab ataupun faktor yang negatif dari sampah. Lalu ada pun tujuan yang ingin kami capai. Penimbunan sampah plastik berkurang menjadi setidaknya 30% dari timbunan biasanya. Lalu yang kedua, produksi sampah plastik akan meningkat menjadi 50% karena sampah plastik tersebut akan digunakan untuk kerajinan. Yang ketiga, masyarakat yang mengikuti program ini memiliki akses keuangan yang lebih baik. Lalu yang keempat, mempercepat proses daur ulang sampah melewati teknologi. Lalu yang kelima, masyarakat yang memiliki kemampuan pengelolaan sampah membuat sampah tersebut menjadi daya ekonomis yang lebih baik. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai lokasi. Nah, untuk lokasi yang kami pilih yaitu berada di kawasan Bandung Wetan, lebih tepatnya yaitu Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Secara geografis, lokasi ini memiliki luas sebesar 102,1 hektar yang berada di pusat Kota Bandung dengan ketinggian 728 meter di atas permukaan laut. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai community profiling masyarakat Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Nah, untuk pembahasan community profiling ini pertama-tama statistik kependudukan berdasarkan kelompok umur. Nah, dapat dilihat nih dari tabel sebelah kiri saya bahwa secara kependudukan masyarakat dengan usia produktif secara umur 14 sampai 64 tahun itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan masyarakat dengan usia tidak produktif. Selanjutnya yaitu tabel kedua. Tabel kedua ini membahas mengenai statistik kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan. Secara tingkat pendidikan, sebanyak 8.734 orang merupakan lulusan SMA. Sementara itu, sebanyak 3.653 orang merupakan lulusan pendidikan setelah SMA. Nah, artinya sebagian besar masyarakat Kelurahan Taman Sari ini tentunya sudah tergolong mampu secara ekonomi dan juga mereka memiliki wawasan yang cukup luas di bidang akademik. Pembahasan tabel ketiga. Tabel ketiga ini membahas jenis-jenis pekerjaan. Masyarakat Kelurahan Taman Sari itu memiliki pekerjaan yang beragam, yang dimana pekerjaan wira swasta, pelajar dan mahasiswa, dan juga aparatur merupakan jenis pekerjaan yang jumlahnya itu terbanyak dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Namun, sebagian besar masyarakat Kelurahan Taman Sari ini masih menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan. Jumlahnya yaitu sebesar 3.985 orang, khususnya bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan atau masih menganggur untuk memiliki keahlian dalam mengolah sampah anorganik sehingga mampu menghasilkan income bagi mereka. Dan terakhir mengenai community profiling Kelurahan Taman Sari, yaitu mengenai organisasi dan lembaga masyarakat yang dapat membantu proyek Runtas Area Aci Sadayana. Organisasi dan lembaga masyarakat tersebut diantaranya yang pertama, terdapat 20 RW dan juga 115 RT dengan 10 RW dikategorikan sebagai wilayah yang kumuh. Yang kedua, memiliki lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak pada bidang ekonomi kreatif UMKM. Dan yang ketiga, memiliki 23 industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Mungkin untuk community profiling Kelurahan Taman Sari sekian. Proyek ini kami beri nama Program Runtas Sararea Aci Sadayana. Program ini bermakna bahwa seluruh masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang sama atas sampah dan merekalah yang akan mendapatkan uangnya secara bersama-sama.
Program ini terdiri dari 2 subprogram. Yang pertama adalah edukasi terkait literasi sampah dan pengelolaannya, serta edukasi terkait inklusi keuangan demi memantapkan modal finansial mereka. Yang kedua adalah program mengubah sampah plastik menjadi kerajinan. Singkatnya adalah mengubah sampah plastik menjadi satu kesatuan dengan cara dikumpul, disortir, dibersihkan, digiling, dicetak, dilebur, dan dibentuk. Program ini menggunakan mekanisme pendaftaran bagi masyarakat yang akan berpartisipasi dengan setidaknya ada 1 orang per RW. Proses pertama adalah pengumpulan sampah di tempat produksi setiap 3 hari sekali oleh partisipan. Kelompok kami memutuskan bahwa setidaknya ada 1 orang partisipan untuk setiap RW. Karena nantinya setiap RW akan diberikan masing-masing tong sampah berkapasitas 1000 liter. Proses yang kedua yaitu proses pembersihan dan penyortiran berdasarkan warna, jenis, dan bentuk. Setelah disortir, sampah-sampah tersebut dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Biji-biji yang sudah digiling tersebut dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pelebur dengan suhu kurang lebih 200 derajat Celcius. Selagi panas, plastik tersebut dibentuk secara manual bisa dengan cara digergaji, dipahat, atau juga digerinda. Secara teknis, cetakan seberat 1 kg membutuhkan setidaknya sampah plastik seberat 5 kg. Produk akhir yang akan dijual oleh proyek ini adalah dapat berbentuk papan maupun juga bisa berbentuk kerajinan tergantung pesanan. Program ini juga dapat memanfaatkan program bank sampah yang dikelola oleh Kang Pisman lewat Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai bagian dari supply chain. Dengan begitu, masyarakat atau partisipan juga sewaktu-waktu dapat mengambil sampah plastik dari bank sampah tersebut. Pada pelaksanaan program ini, untuk mensukseskannya, kami membentuk sebuah struktur kepanitiaan di mana ketua pelaksana adalah Muhammad Faransyah, sekretaris dan bendahara adalah saya sendiri, Rada Angelina Tumorang, PIC Program 1 dan Wakil PIC Program 1 adalah Mayandra, dan PIC Program 2 adalah Dwika Arga. Selain pembentukan kepanitiaan, kami juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan untuk mendukung jalannya program ini. Yang pertama adalah masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini, di mana masyarakatnya ini adalah masyarakat Kelurahan Wilayah Taman Sari. Selain itu, dari pemerintahan kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Bandung, di mana kami sebagai panitia berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan melalui program Kang Pisman terkait edukasi kepada masyarakat akan dampak negatif dari sampah itu sendiri. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan mengenai dampak sampah bagi kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah pelaku bisnis. Pelaku bisnis di sini merupakan investor di mana mereka dapat menyediakan dana untuk kami mengembangkan program ini. Keempat ada LSM atau organisasi kemasyarakatan, yaitu Karang Taruna ataupun lembaga pemberdayaan masyarakat wilayah Taman Sari. Dan yang kedua itu ada Bandung Creative Forum, di mana kami bekerja sama mengenai kerajinan seperti apa yang diminati di pasaran. Selanjutnya ada mahasiswa, yaitu mahasiswa aktif dari tahun 2018 hingga 2021. Yang terakhir ada penyedia modal finansial, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat. Di sini lembaga ini tuh berperan sebagai lembaga yang memberikan edukasi terkait literasi inklusi keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rincian biaya, di mana untuk melaksanakan program ini total biaya yang diperlukan adalah sebanyak Rp90.835.000. Untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah rumah produksi, di mana harga sewa per bulannya adalah Rp2 juta. Yang kedua itu ada tong sampah 1000 liter. Yang diperlukan untuk program ini adalah 20 buah untuk ditempatkan di 20 RW. Ketiga itu ada alat penggiling. Total biaya yang diperlukan adalah Rp7.500.000. Yang keempat ada alat pelebur, ember 50 liter. Keenam ada sikat pembersih. 7 ada mesin gerinda. Yang diperlukan itu 10 buah. Ke-8 adalah mesin pol. 9 ada wadah cetakan yang diperlukan sebanyak 30 buah. 10 ada kain lap yang dibutuhkan adalah sebanyak 30 buah. Yang ke-11 itu ada bubble wrap yang dibutuhkan itu 2 gulungan. 12 ada paper bag yang dibutuhkan adalah 2000 piece. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.